An Abi Sa'idin, dari sahabat Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumul janazata faqumu." Sahabat Abi Sa'id ini salah satu dari kalangan sahabat Nabi yang masuk golongan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini sahabat yang tidak memiliki tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Jadi beliau bertempat di pinggir-pinggir masjid. Namanya Ahlus Suffah. Kalau ada rezeki dimakan, kalau enggak ada puasa. Pokoknya urip ini nyantai. Apa kersane pangeran. Kalau ada orang-orang datang kepada Rasul dengan membawa sesuatu, ditanya, "Ini apa?" Kata Rasul, "Ya Rasulullah, ini sedekah atau zakat." Oh ya. Kata Rasul, "Ini bukan bagianku, karena Nabi itu tidak boleh menerima zakat." Sahabat Ahlus Suffah makan semua. Alhamdulillah. Ketika ada orang membawa sesuatu datang kepada Nabi, Nabi bertanya, "Ini apa?" "Ini hadiah." Hadiah kan boleh kepada Nabi. Nabi kemudian ngajak para sahabat, Nabi juga ikut makan. Jadi pokoknya kalau ada rezeki dimakan, kalau enggak ada puasa. Artinya jenengan katanya berarti Ahlus Suffah jangan. Walaupun di Indonesia. Pernah sahabat Abu Sa'id ini matur kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bapak saya meninggal dunia dan saya ditinggalkan dalam kondisi masih kecil. Bapak saya meninggalkan tanpa warisan. Bagaimana sikap saya ya Rasulullah?" Bapak meninggal dunia syahid di perang Uhud. Beliau sahabat Abi Sa'id masih kecil dan orang tuanya meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan. Nek wong saiki bingung, napa? Kalau orang sekarang, napa? Bingung, gelisah, mangan kuning di opo nih. Tapi nek sahabat mboten bingung. Kanjeng Nabi matur, "Man yasta'fif yu'ifuhullah wa man yastaghni yughnihullah." Abi Sa'id, jaga kehormatanmu. Ojo njaluk-njaluk untuk kepentingan pribadi, jangan. Dan merasalah cukup atas pemberian Allah, nanti kamu akan diberi rezeki oleh Allah. Terus Kanjeng Nabi memberikan arahan dua kepada sahabat Abi Sa'id dalam kondisi semacam ini, jaga kehormatan. Walaupun orang minta itu boleh, tapi seyogyanya jangan meminta, kecuali kalau untuk kepentingan agama, kepentingan masyarakat, kepentingan umum. Yang kedua, waman yastaghni yughnihimullah. Kalau kamu merasa diri kamu kaya karena punya Allah, maka akan diperkaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sahabat Abi Sa'id para rawuh meriwayatkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam sabdanya, "Jikalau kalian melihat jenazah." Jadi pembahasannya mantun Ramadan Syawal langsung jenazah. Memang babakannya pas hadis yang ke-17. Ada hadis mengatakan, "Man zara aliman faka'annama zarani." Kalau ada orang konten tiang alim jenengan ziarahi, niku kados ziarah Kanjeng Nabi.
Waman safaha aliman faka'annama safahani. Wonten tiyang alim jenengan ajak salaman seakan-akan jenengan nyalami Kanjeng Nabi. Waman jalasa aliman faka'annama jalasani. Barang siapa yang pernah duduk bersama dengan orang alim, maka dia hakikatnya telah duduk dengan aku. Dan barang siapa yang duduk dengan aku di dunia, di surga dengan aku akan duduk. Amin Allahumma. Nah, jenengan kerawan tiang alim sinten mawon jenengan niati niki pasang. Jenengan apa? Pasang niat. Cuma arahan guru-guru kami nek salaman niku sing paling penting hati. Boten tangan. Sing paling penting apa? Nek atine wis salaman walaupun tangane gak salaman sudah salaman. Sebab kadang-kadang saking pengennya sampai ndusel-ndusel nabraki wong ra karo-karuan, lah niki justru tambah mboten napa sae. Jadi ada salaman itu dua, ada salaman pakai tangan, ada salaman pakai hati. Kalau pakai hati, antara hati dengan hati lebih menyatu. Kalau ada waktu, mungkin kita usahakan untuk bersalaman. Pun lanjut lagi. Idza ra'aitumul jenazah, ketika kalian semuanya melihat jenazah, ngertos wonten jenazah, faqumu, maka sunnahnya berdiri. Mboten kok tambah di foto. Jenengan ngertos jenazah, napa jenengan dilewati jenazah, posisi jenengan duduk, jenengan berdiri. Ketika menunggu di masjid atau di musola, menunggu apa? Jenazah mau disolati. Ketika jenazah datang, jenengan berdiri. Bahkan yang saat itu dalam kondisi pakai kendaraan, niku sunnahnya berhenti ketika jenazah lewat, mboten ditabrak. Ya. Terus ini sunnahnya ketika jenengan lihat jenazah atau jenengan melewati jenazah atau jenengan dilewati jenazah, maka sunnahnya kenapa berdiri? Satu, menghormati malaikat yang menyertai jenazah tersebut. Karena setiap jenazah yang dipikul itu pasti nggak lepas dengan malaikat yang mengikuti. Sehingga kita dianjurkan berdiri bukan karena jenazahnya sudah mati, mayitnya sudah mati. Karena malaikat yang menyertai nopo si jenazah. Makanya malaikat itu menangis, Bapak Ibu, ya, disebabkan ketinggalan si jenazah. Dua alasan. Yang pertama, malaikat menangis karena sudah tidak ada amalan baik naik. Sudah tidak ada amalan baik naik, sebab orangnya sudah meninggal. Biasanya tahajud sudah enggak tahajud, biasanya ngaji sudah tidak ngaji, sehingga malaikat itu merasa kehilangan, nangis. Yang kedua, yang menangis karena ketinggalan mayit niku tempat dia ibadah, tempat dia sujud, tempat dia sholat, tempat dia ngaji. Ini adapun keluarganya paling nangis sedina rong dina hilang selali ya, si bojone, si anake, gini pengen. Tapi kalau dua ini selalu menangis, mirsadul amal, tempat naiknya amal. Biasa nih amalan-amalan naik sebab si fulan, karena si fulan sudah meninggal dunia, selesai. Dan tempat-tempat yang ketika di dunia sering-sering digunakan untuk ibadah. Terus alasannya kenapa kita dianjurkan berdiri saat melihat jenazah? Satu, menghormati para malaikat. Yang kedua, karena
kita berdiri di antara hal yang paling mengerikan, menakutkan selama kita hidup itu kematian. Kemana, Pak? Kematian. Itu yang paling mengerikan dan paling menakutkan. Karena satu di antara dua, ada yang istilah husnul khotimah, semoga semuanya amin. Ada sebaliknya namanya su'ul khotimah. Nah, kesunahan berdiri ini bukan hanya terkait tentang jenazah. Ketika ada mushaf di bawah, anak panjenengan nopo di bawah siapa saja, mushaf ke bawah. Itu sunnahnya kita berdiri memuliakan mushaf. Ada tiang sepah lebih sepuh daripada kita dianjurkan untuk berdiri. Dan setiap orang yang kita anggap dia punya kedudukan, maka sunnahnya berdiri sampai ada istilah mahallul qiyam. Ketika maulid, di tengah-tengah maulid ada istilah mahallul qiyam. Napa mahallul qiyam? Menghadirkan saat itu ketika maulid dibaca, pas terakhir menerangkan tentang keluarnya jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dengan presiden kita disunnahkan berdiri, dengan raja disunnahkan berdiri. Siapa presiden dan raja kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka itu diantara alasan kenapa mahallul qiyam kita dianjurkan untuk berdiri, karena menghormati sosok rohaniyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Faman tabi'aha fala yaqut, barang siapa yang ikut ngiringi jenazah ke kuburan, maka jangan duduk hatta duduk, sampai jenazah itu diletakkan di tanah. Kalau sudah diletakkan, sunnahnya duduk, bukan berdiri. Tapi faktanya TKP gitu. Nah, jadi ketika ada orang seandainya ikut jenazah, maka disunahkan berdiri terus sampai kapan? Sampai masuk ke kuburan. Selama ini jenazah kok belum lepas, belum diturunkan dari bau pundak, maka kita tetap berdiri. Ketika sudah diletakkan, sebelum dimasukkan ke liang lahat, maka saat itu kita boleh untuk duduk. Jadi mboten berdiri, Pak. Mboten berdiri. Ketika jenazah itu kerangkanya itu sudah diletakkan, maka mayitnya di bawah, nah kita disunnahkan untuk duduk. Berdirinya selama jenazah berada di pundak. Paham nggih? Nah, niku. Kemudian para ulama menerangkan para rawuh bahwa fadilah melayat jenazah. Ketika ada orang dikasih kemampuan untuk mengikuti jenazah sampai ke kuburan, dan sebelumnya mampu untuk sholat melati jenazah plus tuntas sampai dikubur, maka pulang dengan membawa pahala segede gunung Uhud 2 kali lipat. Gunung Uhud ngertos nama boten berapa kalau ditimbang nih? Pernah ada yang nimbang? Oh, besar. Dengan nyolati jenazah satu pahala segede gunung Uhud. Jenengan sampai nunut ngetotake teng kuburan sampai dimakamkan, pulang satu kirat segede gunung Uhud. Berarti jumlahnya berapa? 2. Nah, kemudian semuanya ini mengenai masalah berdiri ketika melihat jenazah. Itu setiap jenazah walaupun itu non muslim,
selama status jenazah kita dianjurkan berdiri. Nah, kenapa kok berdiri? Sama alasannya, menghormati malaikat. Cuma malaikat yang menyertai mukmin beda dengan malaikat yang menyertai bukan mukmin. Okay. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang berkaitan tentang ini hadis. Yang pertama, mengubur jenazah atau mayit itu ada dua sistem. Ada seperti di Indonesia, yaitu sistemnya kados membikin juglangan atau juglangan. Nah, jadi kados napa niku membikin napa niku parit, parit. Niku. Ada yang kedua, mungkin ini dipakai di kota-kota yang jarang hujan, seperti Madinah, Mekah, atau bahkan Yaman. Itu seperti parit, cuma ke arah kiblatnya dilubangi semuat jenazah. Jadi kalau dilihat nggak kelihatan jenazahnya. Jadi jenazahnya delik. Jenazahnya apa? Delik, didelik. Jadi posisinya ngeten. Dijuglangi, dikeduk, dia apa? Dikeduk, kemudian ya untuk si mayit itu dikeroai lah. Nah, sehingga kalau dilihat dari atas enggak kelihatan. Nah, ini lebih utama daripada sing seperti parit, dengan catatan tanahnya kuat. Kalau tanahnya nggak kuat kayak Indonesia, saya kira insya Allah nggak lama belek kayak gini. Ya, maka di Indonesia khususnya nggak ada yang bikin seperti di Mekah, Madinah. Betul sakit sebab tanahnya nopo. Ketika kalau kali panjenengan bahas semacam ini, sing jenengan pikiraken apa? Kalau tak ngunjuk kopi dia. Sing jelas bakal mlebu. Napa wonten sing nindur bakal masuk. Makanya penting seseorang itu ingat yang namanya kematian, dan penting ziarah makam. Sak sugih-sugih tiyang, sak ngalim-ngalim tiyang iku bakale kaya ngono. Akhirnya sing alim boten sombong dengan ilmunya, yang kaya tidak sombong dengan ilmunya. Bahkan yang cakep, yang cantik, kabeh kalau sudah kullu nafsin dha'iqatul maut bakare mujure nggih ngoten niku. Paham nggih? Nah, yang perlu untuk kita kondisikan, kita mboten fokus masalah tempat, mboten tempat jenengan nggih ngoten niku tempate. Kita bagaimana membawa bekal untuk menuju ke kuburan, apalagi kalau bukan amal ingkang soleh. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, mendapatkan bekal ingkang kathah, wafat insyaallah husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Terkait tentang masalah ini pula ada beberapa pembahasan. Ketika memandikan jenazah, nek sakit ganjil. Sakit apa? Ganjil. Ganjil itu nggih 3, 5, 7. Sebab ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu dimandikan, yang memandikan 3 orang. Yang memandikan, maaf. Sunnahnya ketika, maaf nih, kalau ulangi malih, sunnahnya ketika ada orang meninggal dunia yang meletakkan
jenazah di kuburan, bukan masalah mandikan, yang meletakkan jenazah di kuburan kalau bisa itu ganjil. Nah, di saat Nabi Muhammad meninggal dunia, yang meletakkan jenazahnya 3 sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Abbas paman beliau, kemudian sahabat Fadl. Sahabat sinten iki namanya? Sahabat Fadl. Fadl niku saudaranya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian saat kita nyolati jenazah itu sunnahnya dibedakan laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki kepalanya di arah kanan, arah kita. Tapi kalau perempuan kepalanya di arah kiri. Ini sunnahnya, walaupun faktanya kabeh disamakan. Ya, kalau laki-laki itu kepalanya yang di arah kanan. Kalau yang perempuan itu kepalanya di arah yang kiri. Seimut kula ngoten. Apa beda? Apa balik? Jadi kalau laki-laki bagian kanannya itu kiblat, bagian kirinya ke imam. Kalau perempuan bagian kirinya kiblat, bagian kanannya ke imam. Ini segala sunnah, enggak mboten napa-napa. Cuma walaupun tidak, minimal kalau laki-laki kita di kepalanya, kalau perempuan di tengah-tengahnya, di dekat pusar untuk nyolati jenazah. Nggih. Wonten Mbah Mudin teng mriki, nek wonten, nek laki-laki di kepalanya, nek perempuan di arah tengah. Kenapa kok dibedakan antara laki-laki dengan perempuan? Karena laki-laki itu sangatlah mulia jika ditutupi. Jenazah perempuan cara ngulesi pakai kafan ya napa? Dikudungi, dijarii, dibajuni, baru kemudian dikasih napa? Kafan. Ngoten nggih. Kula mboten mudin lho ngene. Laki-laki mboten langsung dikafani. Atuh. Jadi, nah gitu. Sistem Islam kagem muslimah niku dikudungi awakmu ape sowan pangeran sing tata krama. Bahkan mungkin ada muslimah yang tidak pakai kerudung, sampai nanti sama mudin bakal di kerudung misalnya. Dirupoko sak bagus-bagusnya sampai nape sowan ambek pangeran. Dihargai auratnya. Pertama. Kemudian ketika disolati beda. Kalau perempuan di tengah, arahnya di tengah, kalau laki-laki di kepalanya. Bahkan tukul teng mriki nek tengene kota-kota Arab Yaman niku kuburan laki-laki yang di perempuan beda. Sing karo perempuan nisane 3. 1 2 3. Berarti kalau 3 ini perempuan, kalau cuma 2 lagi dibedakan. Bahkan ketika sholat bagi laki-laki perempuan beda kan? Kalau sholat fardu apa sunnah beda, sangat beda. Kalau laki-laki antara kaki kiri kaki kanan sejengkal, nek perempuan rapat. Masuk perempuan mengkekeh kan betul. Paham bahasa mengkekeh toh? Iki bahasa tuh pun di bahasa planet iki Pak. Bahasa ini wong Tuban nih mengkekeh. Rapet, kalau ibu-ibu sholat rapet, kakinya dengan kakinya ini dirapatkan. 1. Kedua, ketika jenengan ruku, ibu-ibu kaum hawa, kaum wanita niku arah kaki yang apa nih? Sikut diarahkan ke arah dada. Kalau laki-laki diangkat. Beda. Ketika sujud, laki-laki diangkat, perempuan diarahkan dempet ke dada.
Ketika imam keliru, laki-laki subhanallah, perempuan tepuk tangannya ngeten, bukan ngeten. Ingatan ini kita boleh gelak jalan. Ini semuanya syariat yang mana tujuannya agar antara muslim muslimah mendapatkan kesempurnaan yang berbeda-beda caranya. Bahkan ketika meninggal dunia pun kados mekaten cara ngrupaka jenazah. Mudah-mudahan kula panjenengan panjang umur, berkah fitaatillah, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir kula tutup soal pemula mboten usah dawa-dawa. Nggih. Tujuan adanya ditulisi. Soalnya kadang-kadang ada orang Nabi nggak ditulisi, kenapa ditulisi? Tujuan ditulisi gawe tetengeran. Niku mawon. Oh iki lho kuburane mbahku, kuburane bapakku, supaya nggak keliru. Damel tetengeran, kemudian perlunya dikasih tanggal wafat. Itu karena kuburan kan milik umum, Pak. Sehingga kalau seandainya ada orang meninggal dunia, diyakini jasadnya sudah nggak ada, jadi debu, boleh diletakkan jenazah baru. Duko di Indonesia ini setelah berapa tahun, wallahu alam. Kalau di daerah Hadramaut ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 70, tergantung perbedaan tanahnya. Oke, karena milik umum. Ini apa? Makanya buatan angsal. Oke, orang dimasukkan ke liang lahat kemudian dipaten sehingga nggak bisa dibongkar, loh buatan angsal karena milik apa? Kecuali kalau memang itu diyakini bahwa itu adalah wali min auliyaillah atau itu adalah tanah yang dibeli untuk sendiri, nah, itu tanah milik pribadi. Tapi kalau tanah milik umum, kalau seandainya diprediksi kelihatannya jenazahnya sudah nggak ada, sudah menjadi debu, maka layak untuk ditempati jenazah baru. Tapi kalau masih ada jenazahnya, mboten angsal Pak, ditumpuk niku mboten angsal, kecuali kalau dalam kondisi nopo darurat. Kemudian jangan biasakan jabuti suket di atas kuburan. Jangan biasakan Pak. Tak contoh sedanten dicontohkan. Niki kuburan. Niki kuburan apa tempat tisu niki? Kuburan. Saumpami kuburan. Nah, ada sukete atau ada bungane, jangan dicabut. Ini haknya si mayit. Kalau mau jabuti di pinggir-pinggirnya atau mungkin dipapas. Kenapa? Ini bisa meringankan kondisi yang dialami oleh si jenazah. Pada Pak dipacu ditambah. CRC monggo jenengan resi monggo, tapi kecuali yang ada di atas ini haknya jenazah niki. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku masuk ke dalam kuburan, ngertos 2 kuburan. Kata Rasul, kedua-duanya diazab. Yang satu karena ahli adu domba ketika di dunia, gawean teman-teman kok di sini, kayak cekcok, gawean apa? Perselisihan. Oke, adu domba. Yang satunya ketika sedang kencing, maaf, tidak diperhatikan. Kalau namimah jelas Pak, kita tahu itu adalah apa hubungannya masalah kencing. Terus tiang niki sing di hadis itu, dia tidak pernah memeriksa ketika seusai membuang air kecil, tidak diperiksa, sehingga ketika sholat tiba-tiba ada tetesan atau mungkin ada rembesan yang menyebabkan najis. Kalau najis berarti kan sholatnya batal.
Makane nek jenengan istinja mantun buang air kecil niku sunnahnya istibro. Istibro niku 1 dehem. Terus nek wonten tiyang di dalam kamar itu kok dehem, berarti pinter fikih ini. Tapi aja banter-banter. Dehem. Yang kedua di niku. Oke, niku Wahyu Naim. Paham ya apa? Paham. Oke, pakai jari-jari yang kiri, yang jempolan dengan yang kelingking. Jangan semuanya. Semuanya bahaya. Ngapunten ibu kaum hawa niki fikih niki ilmu kedah saya terangkan. Untuk ibu di mana? Di bagian atas ke bawah. Kalau laki-laki tahu sendiri, kalau perempuan bagian atasnya ke di belakangi pusat. Oke. Di belakangi, di bawah ibu pusat sampai ke bawah di perut di bawah itu. Ini hukum fikih. Atau kalau tidak jenengan pakai air yang dingin ketika nopo istinja. Utawa jenengan melampah beberapa langkah, ada yang mengatakan sampai 70 langkah. Iki fitness nih nih kamar kecil gini ki. Ini semuanya kalau jenengan kondisikan, insya Allah tuntas betul sisa-sisa najis. Lah lanjutnya, ketika Rasul mengatakan ini 2 kuburan disiksa, Nabi ngambil pohon nopo pelepah yang masih basah, disigar dados kalih, diletakkan di atasnya perkuburan tadi. Mosok Nabi dolanan? Apakah Nabi itu melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya? Tidak mungkin, berarti ada faedahnya. Apa kata Rasul? Dengan tasbihnya pelepah yang masih basah ini akan meringankan siksanya. Kalau pelepah saja bisa meringankan, bagaimana Quran yang jenengan kirimkan? Sodakoh yang jenengan kirim, karena makanya oleh sebab itu seyogjanya jenengan gadai kuburan apa kuburan bapak nopo mbah niku diijiri pak, diijiri jagung, diijiri dikasih nopo bunga-bunga nopo, kadang-kadang wonten iki lho bunga yang dipuri, kalau sudah kering diganti, selama basah jangan. Tadi saya sampaikan, kalau njabuti suket jangan dilos gundul sake pak, sake. Kalau enggak jenengan ganti kalian bunga. Kalau sudah basah jenengan kan selama kalau sudah Anda deh ini guys mobil ini kurang ya tadi. Kalau sudah kering jenengan pindah, jenengan bawa. Selama masih basah jangan, itu haknya si mayit. Semoga pulau kali panjenengan diberi panjang umur, sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, nas'aluka tamamal afiyah, nas'aluka husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.